Pidato ilmiah oleh yang terhormat Bapak Dr. Syarifuddin, Magister Pendidikan, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan BIMA. Arahkan angin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang saya muliakan Bapak Ketua Senat STKIP BIMA, yang saya hormati Bapak Pimpinan Pembina Yayasan YPIP dan seluruh jajaran kepengurusan Yayasan YPIP yang saya hormati pula Bapak Ketua STKIP BIMA beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika STKIP BIMA yang saya hormati, Bapak Ibu undangan, para pejabat yang ada di lingkup Kabupaten dan Kota BIMA yang kami hormati, Bapak Ibu undangan, dan yang paling berbahagia para wisudawan, kedua orang tua beserta keluarga yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah pada acara wisuda STKIP BIMA pada hari ini. Topik orasi ilmiah yang akan saya sampaikan adalah keterampilan abad 21 menuju merdeka belajar dan lulusan yang unggul, humanis dan berdaya saing. Perkembangan zaman di era digital yang terjadi saat sekarang ini sangatlah pesat dan begitu luar biasa. Perkembangan ini memberikan dampak pada segala sisi kehidupan manusia, baik dari tingkah laku pribadi, komunikasi sosial masyarakat, maupun menjadi ukuran berkembang atau tidaknya suatu bangsa, termasuk di dalamnya adalah pengaruhnya pada aspek pendidikan. Sebagai negara besar, Indonesia terus berupaya dalam menyesuaikan diri dengan regulasi, tata kelola, maupun implementasi pada dunia pendidikan itu sendiri dalam upaya mengimbangi perkembangan digitalisasi dunia pendidikan. Digitalisasi pendidikan hampir terjadi pada semua tingkat satuan pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pada pendidikan tinggi. Kita memiliki standar pendidikan tinggi yang semula merupakan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 yang terdiri dari 8 standar pendidikan, mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan. Kemudian dilakukan perubahan atas peraturan tersebut menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020. Yang menjadi perbedaan mendasar dari perubahan tersebut adalah terkait proses pembelajaran atau penerapan bentuk pembelajaran. Yang semula mahasiswa hanya belajar dalam perguruan tinggi sendiri dan bahkan dalam program studi sendiri. Namun kemudian dengan adanya perubahan
peraturan pemerintah ini, maka mahasiswa kedepannya akan menempuh perkuliahan pada program studi lain, bahkan akan menempuh pendidikan atau perkuliahan pada perguruan tinggi lain di luar kampus sendiri. Ini merupakan implementasi dari Merdeka Belajar, atau yang sering kita kenal dalam perguruan tinggi adalah MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu wisudawan dan kedua orang tua yang saat ini sedang berbahagia, implementasi dari model pembelajaran Kampus Merdeka ini tentu memberikan implementasi yang besar bagi lulusan di setiap program studi, mulai dari kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Standar pencapaian kompetensi ini tertuang pada capaian pembelajaran lulusan yang ada pada setiap mata kuliah. Lulusan diharapkan mampu memiliki kompetensi yang meningkat dari sebelumnya, sehingga dapat memberi manfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam konteks ini, ketika lulusan terus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, maka secara individu maupun di lingkungan masyarakat sosial akan menjadi jalan terbaik menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Bagaimana lulusan dapat memiliki kompetensi sikap yang baik? Sikap sangat erat kaitannya dengan karakter dan kebiasaan. Likona mengatakan bahwa budaya yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi merupakan faktor dominan yang membentuk karakter. Karakter terbentuk melalui proses pembiasaan yang tanpa disadari itu akan menjadi tradisi. Dan jika diinternalisasi nilai-nilai baik atau sikap-sikap yang baik tersebut, maka akan berubah menjadi budaya. Oleh karena itu, sikap baik atau budaya yang baik yang dilaksanakan secara konsisten akan membentuk kebiasaan dan pada giliran akan menjadi sebuah karakter. Karakter baik erat juga kaitannya dengan bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Sebagai pembelajar, dalam hal ini posisi kita sebagai siswa maupun mahasiswa, bahkan kita sebagai dosen, kita tidak mesti memperoleh ilmu pengetahuan dari transfer yang dilakukan oleh pengajar kita, melainkan peran pribadi dalam meningkatkan dan memadukan dengan referensi-referensi lain, atau yang sering kita kenal dengan istilah literasi. Istilah literasi sangat erat kaitannya dengan meningkatkan budaya membaca dan menulis. Akan tetapi di era digital ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan perluasan pada istilah literasi ini, tidak hanya pada membaca dan menulis, melainkan berkembang pada istilah literasi numerik, literasi teknologi, literasi budaya, dan beberapa literasi lainnya. Istilah literasi tersebut sebagai cara belajar yang dapat ditempuh oleh kita semua dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan. Oleh karena itu, konsep learning how to learn, belajar bagaimana cara belajar, akan menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan di masa yang akan datang. Dalam menunjang learning how to learn, penelitian dari The Intelligence Unit The Economic pada tahun 2016 mengungkapkan ada 4 kompetensi dasar yang diperlukan di era digital ini. Yang pertama, critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan creativity. Pendidikan harus dapat menyiapkan peserta didik yang hidup pada abad 21 untuk memiliki kompetensi yang menyangkut critical thinking, kemampuan berpikir kritis yang baik, komunikasi, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, kolaborasi, memiliki kemampuan berkolaborasi dan bekerja sama yang baik. Kemudian creativity adalah memiliki keterampilan yang baik. Bapak Ibu wisudawan dan kedua orang tua yang sedang berbahagia pada hari ini,
Beberapa ahli memberikan pandangannya tentang berpikir kritis. Misalnya, Visioner mendefinisikan berpikir kritis sebagai cara yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Sementara itu Ennis mengatakan berpikir kritis sebagai cara berpikir logis yang difokuskan kepada pengambilan keputusan tentang apa yang harus dipercaya dan apa yang harus dilakukan. Kenapa berpikir kritis ini diperlukan oleh peserta didik, baik itu kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa, maupun sebagai dosen? Berpikir kritis itu sangat diperlukan oleh peserta didik karena akan membuat seseorang lebih mudah dalam memproses dan menggunakan informasi yang diperoleh untuk menyelesaikan sebuah masalah. Secara umum, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat diperlukan oleh seseorang agar dapat menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Berpikir kritis juga melibatkan penalaran yang tepat dan kemampuan memisahkan antara fakta dan opini. Dalam penelitian disertasi saya tentang proses penalaran kuantitatif siswa dalam pemecahan masalah kovariasi dalam matematika, ada dua proses penalaran yang dilakukan oleh siswa, yaitu proses penalaran kuantitatif holistik dan proses penalaran kuantitatif parsial. Implementasi dari dua proses penalaran tersebut dalam kehidupan kita merupakan pendekatan penalaran yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah dan memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam konteks dunia pendidikan, berpikir kritis diharapkan adalah bagaimana seorang lulusan perguruan tinggi memiliki berbagai pendekatan pemikiran dapat menciptakan pembelajaran yang dapat mempengaruhi peserta didik dalam menumbuhkan kemampuan yang sama dalam proses berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Perwujudan dari pemikiran yang dikomunikasikan perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dalam mewujudkannya. Kita sering dengar orang-orang tua kita di lingkungan kita di Bima mengatakan, kese tahap dua tahap tolu tahap upah, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kolaborasi dan kerjasama dengan yang lain untuk mewujudkan tujuan bersama, baik itu implementasinya di ruang kelas maupun implementasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. STKIP Bima sebagai kampus pendidikan telah mengusung visi menjadi perguruan tinggi unggul, humanis, berdaya saing nasional maupun internasional. Visi ini menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Humanis mencerminkan kompetensi sikap, sedangkan unggul dan berdaya saing mencerminkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan STKIP Bima. Oleh karenanya, perencanaan dan implementasi dari program pengembangan Tridharma adalah untuk mewujudkan lulusan yang memiliki sikap atau karakter yang humanis dan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unggul menuju lulusan yang berdaya saing. Dalam menghadapi era digital di abad 21, dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dan lulusan yang unggul, humanis, dan berdaya saing, pembelajar harus menunjukkan beberapa keterampilan. Yang pertama, menunjukkan budaya berpikir kritis dan memecahkan masalah secara konsisten dan sistematis yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kedua, menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media dan manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam maupun di luar komunikasi tempat belajar. Yang ketiga, menunjukkan budaya berkolaborasi dan kerjasama tenaga pendidik, teman sejawat dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta penggunaan sumber daya belajar dengan baik.
Keempat, menunjukkan budaya kreativitas dan inovatif secara konsisten yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di dalam maupun di luar komunitas belajar. Demikian uraian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekeliruan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian. Akhir kata saya ucapkan selamat berbahagia kepada wisudawan dan kedua orang tua beserta keluarga yang sempat hadir pada hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.